Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, video yang ke-13, saya akan menjelaskan tentang tes penalaran umum, bagian tes penalaran bacaan. Oke, di sini ada dua bacaan ya. Di tes penalaran umum tahun 2020 itu ada teks semacam seperti ini. Ada teksnya panjang sekali seperti ini ya, ada panjang. Lalu ada pertanyaan. Ini satu teks itu ada 7 pertanyaan rupanya. Jadi lumayan banyak ya. Untuk menjawab soal-soal ini, itu tidak perlu dibaca semua teksnya baru menjawab soal. Jadi saya ulangi, jangan dibaca semua teks yang ada di soal lalu baru menjawab pertanyaannya. Saran saya itu baca soalnya terlebih dahulu, baru cari jawabannya pada teksnya. Ya, langsung saja nomor 1 ini pertanyaannya. Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan berikut yang benar? A. Indonesia saat ini berhadapan dengan persoalan transaksi defisit. Kemudian yang B, menurut Dana Moneter Internasional IMF, pertumbuhan ekonomi global tahun ini diperkirakan 2,3%. Menurut Bank Dunia, yang C ini, pertumbuhan global tahun ini diperkirakan 3,3%. Boleh ini dibaca sekilas saja ya, sekilas dibaca semua optionnya, baru dicari teksnya, atau baca per opsi lalu ke teksnya. Tergantung nyamannya kalian kayak apa. Kalau saya baca sekilas ini biasanya. Nanti kalau ketemu angka ini di teks saya tandai. Ini cocok benar apa tidak gitu ya. Dalam hal ini ada pertanyaan yang pertama ini berdasarkan teks di atas manakah pernyataan berikut yang benar. Artinya cari opsi dari A sampai E ini yang betul-betul sama dengan teks. Yang pertama ya, yang A, Indonesia saat ini berhadapan dengan persoalan transaksi yang defisit. Kita cek yang A, kita baca dulu teksnya dari paragraf pertama. Perlu daya tahan kuat untuk menghadapi perekonomian global yang pertumbuhannya diperkirakan melambat tahun ini. Ini ada perekonomian melambat tahun ini. Penguatan daya tahan bisa diawali dengan menentukan persoalan yang membelit di Indonesia. Titik ini harusnya ya. Indonesia saat ini berhadapan setidaknya dengan transaksi yang berjalan yang defisit. Nah, ini yang sesuai dengan opsi A. Defisit dan ekspor ya. Tadi kalau ya opsi yang A sampai defisit. Tapi di tag defisit dan ekspor. Kita simpan dulu yang A karena yang A itu ada di teks gitu ya. Cuma tidak menyebutkan ekspornya, hanya menyebutkan persoalan yang defisit. Kemudian yang ini, yang paragraf 2, berdasarkan rilis April 2019, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan 3,3% oleh IMF. Jadi menurut IMF itu katanya 3,3%, sedangkan menurut Bank Dunia yang di sini ini itu adalah 2,9. Kita cek dulu optionnya ya. Cek dulu optionnya. Menurut IMF ternyata 2,3. Ini salah yang B. Yang B salah ya. Kemudian yang A kita simpan dulu, biarkan aja dulu. Kemudian yang C menurut Bank Dunia katanya 3,3%. Ini juga salah karena harusnya kan 2,9. Ini harusnya 2,9. Prediksi dari Bank Dunia. Sedangkan menurut IMF itu 3,3%. Ini salah, ini tidak sesuai dengan teks. Kemudian pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melambat. Nah, ini juga ada di paragraf pertama. Paragraf pertama ini ada, kita simpan dulu yang A sama D.
realisasi investasi tahun 2018 mencapai 765 triliun. Nah, kita cek dulu ya yang ini, yang E. Realisasi pada tahun 2018. Nah, cek yang mana yang tag yang ada tahun 2018-nya di sini nih. Realisasi investasi pada tahun 2018 mencapai 721,3 triliun. Berarti yang E juga salah. Yang E ini salah. Yang E ini salah karena ini 765, harusnya itu 721,3 triliun atau 94,3% ya. Jadi yang E ini juga salah, kita buang. Sekarang tinggal D sama A. Yang A ini ada di teks tapi tidak lengkap. Sedangkan yang D, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melambat, ini juga ada di teks dan ini yang menjadi persoalan. Ya, persoalan masalah ekonomi yang akan melambat. Jadi ini ada di tag tapi tidak mewakili semua tag. Kemudian ini juga tidak lengkap ini. Maka jawabannya yang betul adalah yang D. Lanjut nomor 2 sekarang. Masih dalam teks yang sama. Berdasarkan teks di atas, berapa persen perbedaan? Nah, perbedaan ini. Prediksi ya IMF terhadap pertumbuhan ekonomi yang dirilis April 2019. Kita baca dulu teksnya ini. Ya, yang ada Aprilnya kan di paragraf 3 ini. Mulai baca dari sini ya. Ingat jangan dibaca semua ya. Di sini berarti ya. Oke, mana yang ada? Ini berdasarkan rilis April 2019, pertumbuhan ekonomi global tahun ini diperkirakan 3,3. Kemudian ada ini. Adapun menurut Bank Dunia 2,9. Angka ini merupakan koreksi atas proyeksi. Nah, ini juga ada kata-kata proyeksi di sini yang dirilis pada Januari 2019 yakni 3,5. Nah, ini sudah ketemu ya. 3,5 ada kata ini 3,5 di sini. Kemudian 3,5 dikurangi 3,3 itu berapa selisihnya? 0,2. Jadi 3,5 dikurangi 3,3 ya. 3,5 dikurangi 3,3% ya. Berarti 0,2. Maka jawabannya nomor 2 itu yang B. Sekarang nomor 3. Berdasarkan teks di atas yang menyatakan pertumbuhan ekonomi memang akan melambat dan ini sudah diprediksi sejak tahun lalu. Itu oleh siapa? Ya, yang menyatakan berarti kan kalau enggak lembaga itu perorangan. Ini disebutkan ada kepala ekonom PT Bank Mandiri katanya. Ada ekonom PT Bank Sentral Asia, ada Forum Ekonomi Dunia, Bank Dunia, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, kita cek di teksnya. Ya. Di paragraf 1, 2, 3 sudah kita baca dan itu tidak ada yang menyatakan itu, yang ada di paragraf keempat ini. Itu 2, 3. Di paragraf keempat ini ada pertumbuhan ekonomi dunia memang akan melambat dan ini sudah diprediksi sejak tahun lalu. Nah, ini ada kata-kata itu dan ini dinyatakan oleh siapa? Pemerintah memang mesti menyiapkan langkah strategis antara lain dengan koordinasikan kebijakan investasi pusat dan daerah, ujar Andri. Berarti yang menyatakan itu Andri. Tapi di option atau di pilihan jawaban itu tidak ada Andri. Lah Andri ini kerja di mana? Atau siapa ini Andri? Ada lagi nih penjelasan tentang Andri. Menurut Andri, pemerintah sudah melaksanakan sejumlah inisiatif. Nah, ini juga nggak ada, ini nggak bisa menjawab apa-apa ini. Kemudian ada lagi di sini, meningkatkan daya saing ini menjadi jauh lebih penting agar Indonesia lebih stabil di tengah kota perekonomian global. Ini mungkin salah ketik saya ya. Kemudian belum ada ya. Kemudian ekonom PT Bank Sentral Asia ini bukan. Kita cari Andri itu siapa dulu ya. Ada di mana ini Andri? Coba dicek.
Nah, ternyata di sini kepala ekonom PT Bank Mandiri ini di paragraf berapa ini? 1, 2, 3. Kepala ekonom PT Bank Mandiri Persero Tbk Andri Asmoro menyampaikan. Ini kan sampai sini masih tentang Andri ini tuh. Berarti yang benar jawabannya adalah kepala ekonom PT Bank Mandiri. Maka jawaban nomor 3 itu adalah yang A. Ya. Sekarang nomor 4. Berdasarkan teks di atas, berapa persentase realisasi investasi pada tahun 2018? Kalau tidak salah, sebelumnya saya sudah pernah baca ini, tinggal kita lihat berapa ini. Berdasarkan teks di atas, berapa persen? Oh, ini sudah sepertinya ini ya, 94,3% ya. Realisasi investasi pada tahun 2018. Coba kita pastikan. Nah ya, realisasi investasi pada tahun 2018 mencapai 721,3 triliun. Jumlah itu sekitar 94,3%. Apa itu? Ya ini. Investasi pada tahun 2018. Kalau dirupiahkan itu 721,3 triliun, tapi kalau dipersentasekan itu 94,3%. Cari yang 94,3% itu, jawabannya adalah yang C. Ya C, betul ya. Nomor 5 sekarang. Berdasarkan data di atas, ranking kemudahan berbisnis Indonesia pernah mencapai peringkat terbaik. Terjadi pada tahun ini sudah pindah ke sini. Jadi kita diminta untuk bisa membaca grafik ini. Katanya pernah mencapai peringkat kemudahan berbisnis. Ini terjadi pada tahun berapa? Berarti yang paling tinggi kan 2018, yaitu peringkat 72. Kalau yang lainnya kan 73, kan masih tinggi 72 ya kalau dalam peringkat. Jadi jawabannya 2018. Jadi yang ini gampang ya kalau yang masalah grafik itu ya. Ingat, tidak semua teks itu dibutuhkan untuk menjawab soal, baca sebagian atau baca ya informasi yang dibutuhkan untuk bisa menjawab soal. Sekarang nomor 6. Berdasarkan data di atas, ranking terendah. Nah, kalau tadi ranking tertinggi, sekarang ranking terendah. Kembali kita cek, ranking terendah itu berarti yang ini ya, 129 ini. 2012 ini kan. 2012 ini ranking terendah. Oke, 2012 129 ya. 2012. Oke, jawabannya berarti yang B. Sekarang nomor 7. Berdasarkan data di atas, Indonesia sempat bermanuver yang cukup meyakinkan dengan naik 19 peringkat. Hal itu terjadi pada tahun, ya kita cek masih di grafik ini, yang naik 19 peringkat itu di tahun berapa gitu ya. 2010 ke 2019 ini nggak naik, ini turun kan, landai ini grafiknya. Kemudian ke 2012 turun lagi, 2012 ke 2013 itu naik 1 peringkat. Ini bukan 19 berarti ya. 2013 ke 2014 ini juga naik 8 peringkat ya. 8 peringkat. Kemudian 2014 ke 2015 ini naik 6 ya, 6. Kemudian ini naik lagi 5, kemudian ini naik lagi, ini 18 sepertinya. Betul ya, 99, betul. Ini naik 19 peringkat. Jadi, tapi kalau dalam mengerjakan soal UTBK nanti yang sebenarnya yang sekiranya tidak sampai 19 ya selisihnya sedikit-sedikit seperti ini nggak usah dilihat ya, langsung fokus mana yang selisihnya sekiranya 19. Ya, kalau 19 ini, kalau ini 2, ini 1, 9 tambah 2 kan belakangnya 1 ya. Kalau ini pasti 8 ya. Karena 1 tambah 8 ini jadi 9. Oke, yang betul adalah 2018. 2018 berarti yang E ya. Jadi tuntas sudah teks yang pertama ya.
Kemudian sekarang ada teks yang kedua, yaitu untuk menjawab soal 8 sampai 14, tapi pada video kali ini saya hanya membahas sampai nomor 10. Oke, karena ini teksnya begitu panjang, ada data juga sebanyak ini, langsung pada soalnya. Soal nomor 8. Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan yang salah? Katanya. Pernyataan yang salah. Artinya pernyataan yang tidak sesuai dengan teks. Kalau di teks yang pertama, itu mencari yang benar. Nah, sekarang dibalik. Oke, sekarang ada option yang A, harga emas logam mulia Antam naik 0,49. Cek benar apa salah ini. Ada di mana? Kita mulai dulu dari paragraf pertama. Ternyata ini ada nih harga emas logam mulia acuan yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang Tbk Antam naik Rp3.000 atau 0,49 menjadi 612. Oke, berarti ini benar yang A. Berarti yang A bukan jawabannya. Kita cek lagi ya. Ini lewat ya. Cek lagi. Ini salah berarti. Ini salah yang ini. Karena ini ada di teks. Harga emas saat ini menjadi 609. Nah, ini yang salah. Udah nggak perlu cek lagi nih ya. Kalau mau dicek boleh juga sih. Tapi kan tadi 612.000 ya. Naik itu dari yang sebelumnya naik dari yang sebelumnya 609 ya, karena kan naiknya bukan dikurangin ya, kan 612 itu harga saat ini naik dari yang sebelumnya 609, naik 3.000 kan, berarti kalau naik 3.000 sebelumnya 609, dan itu juga ada di teks masih paragraf pertama. Jadi ini lihat nih, per gram pada perdagangan Jumat 26 April 2019 dari hari sebelumnya kan 609. Berarti yang harusnya hari ini itu harusnya 612 bukan 609 ya. Karena kita sudah ketemu jawabannya maka tidak perlu ngecek yang ini ya. Tapi kalau mau dicek ya monggo silahkan. Kemudian sekarang nomor 9. Berdasarkan teks di atas, harga tiap gram emas Antam ukuran 100 gram naik sekitar. Oke, berdasarkan teks, harga tiap gram emas Antam naik ukuran 100 gram naik sekitar berapa? Oke, nomor 9 ya. Kita cek lagi dimulai dari paragraf pertama. Kenaikan emas Antam tersebut ini enggak ada. Ini kalau tidak ada ya di skip aja teksnya. Ini ada ukuran 100 gram nih di paragraf kedua. Berdasarkan harga logam mulia di gerai butik emas LM Pulau Gadung di situs logam mulia Antam hari ini. Harga emas ukuran 100 gram menguat menjadi 61,2 juta rupiah dari harga kemarin 60,9. Nah, ini udah jelas ya. Ini udah jelas harga sebelumnya 60,9 juta menjadi 61,2 juta ya. Cek berapa ini selisihnya? 60,9 sama 61,2. Kita kembali ke teksnya. Nah, kalau dihitung kan 61,2 ya. 61,2 itu berarti 61,2 juta ya. 61,2 juta. Berarti begini kali ya. Banyak banget ini uangnya. 61,2 juta. Ya, 61 juta. Salah ini ya. 61,2 juta. Berarti 61 juta 200.000 ya. 61,2. Oke, bukan yang ini ya. Ini salah ya. Atau nggak perlu dihitung, ini sebetulnya bisa ya, karena kita sudah terlanjur menghitung. Saya lanjutkan ya.
60. Kok nggak bisa ini. Bentar. Oke, 60,9 juta. Jadi ini berapa ini selisihnya? Ini hilang, ini juga hilang, ini 3. Ya, cari yang belakangnya 3 di mana? 0 ke belakangnya. Berarti yang ini ya, 9 yang D. Jadi itu cara menjawabnya. 300.000 rupiah. Oke, sekarang soal yang terakhir. Soal yang terakhir, berdasarkan teks di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga emas, kecuali. Sekarang cek lagi teksnya, dan ini itu sudah kita baca dan tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga naik. Kemudian di sini, di sisi lain harga kembali buyback emas antam juga naik. Ini juga nggak ada, ini masih menceritakan tentang emas. Apa ya, harga kembali emas, masih tentang emas antam ini. Hari ini harga emas di pasar spot ini juga nggak ada. Kemudian ini setelah emas antam biasa ini juga masih nggak ada di sini. Coba cek yang terakhir. Tetapnya harga emas ukuran kecil itu mengindikasikan risiko yang melemah kemarin. Beberapa faktor yang mempengaruhi harga emas. Nah, ini baru ada. Jadi sekiranya baca setiap paragraf dengan cepat, di screening gitu ya. Kalau sekiranya tidak ada kaitannya dengan soal, itu ya tidak perlu dibaca sampai selesai. Nah, ini ada ya. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga emas adalah nilai tukar rupiah, penawaran permintaan industri emas, isu global, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga. Ya, coba kita cek di sini. Nilai tukar rupiah, oke. Ini kecuali kan yang ditanya ini berarti ini bukan ya, ini bukan. Penawaran permintaan ini juga bukan. Permintaan industri perabotan, isu global ya nggak ya? Tingkat inflasi dan suku bunga, ya berarti ini salah. Isu global, cek dulu ya, isu global ya nggak ya? Isu global, oh ternyata isu global juga merupakan faktor dari yang mempengaruhi naik turunnya harga emas. Ini isu global bukan, berarti yang C ya. Oke, sekian video dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan di kolom komentar ya, atau di IG saya, atau bisa japri ke saya bagi kalian yang dari SMA BQ ya. Oke, sekian dari saya. Saya doakan semuanya kalian diterima di perguruan tinggi, di PTN sesuai dengan pilihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.